Bagaimana respon seluruh negara atau dunia ketika mengetahui Ainz meratakan Re Estize Kingdom pada volume ke-14 LN-nya, atau jika di animenya terjadi di episode 8-13 pada season 4 kemarin? 1. Baharut Empire. Setelah mendengar berita ini, Kaisar Jirnif baru saja pulih dari sakit perutnya yang kronis. Namun sakitnya kambuh lagi setelah menerima berita akhir tragis Kingdom. Kaisar merasa beruntung telah memutuskan menjadi negara bawahan. Kalau tidak, mungkin Empire akan bernasib sama dengan Kingdom. Namun, rasa aman itu hanya sementara. Dalam benaknya, Jirnif mulai memikirkan kemungkinan bahwa Ainz akan memanfaatkan Empire untuk tujuan yang lebih besar. Meski rasa takut menghantui, dia mulai merencanakan strategi untuk memperkuat posisi politik dan militer dalam struktur kerajaan Ainz, tanpa menarik perhatian. Dia juga memerintahkan para cendekiawan untuk meneliti cara-cara menghadapi undead, meski tahu itu hampir mustahil. 2. Slan Teokrasi. Para kardinal terkejut, dan mulai berpikir bahwa negaranya yang akan menjadi target berikutnya. Karenanya mereka mencoba menyerang Elf Country dan menghabisi Raja Elf dengan cepat, sehingga mereka tidak akan berperang di dua medan bersamaan. Mereka berasumsi mungkin Ainz sengaja menunjukkan peringatan dan kekuatan kepada dunia akibat berani bermacam-macam dengannya. Karena hal ini, mereka berencana ingin mengajukan diri sebagai negara bawahan dari kerajaan Ainz, sampai tiba waktunya menyerang balik. Tapi hal ini cukup sulit direalisasi, karena dapat menimbulkan perang saudara di negaranya yang sejak lama menjunjung tinggi supremasi manusia. Deshi, dengan kekuatan dan pengaruhnya, diam-diam mulai mempertanyakan keunggulan manusia jika dibandingkan dengan kekuatan makhluk luar biasa seperti Ainz. Ketegangan ini membuat Slan Teokrasi mulai terpecah antara mereka yang ingin tetap bertahan dengan ideologi lama dan mereka yang ingin mencari jalan baru untuk bertahan hidup. 3. Holy Kingdom. Mereka mungkin menganggapnya sebagai bentuk keadilan. Re Estize Kingdom tidak membantu mereka saat berperang dengan Jaldabaoth, dikenal korup, pernah berperang atau bertempur melawan Slan Teokrasi, dan mencuri bantuan kemanusiaan ke negaranya. Hal itu mungkin perbuatan yang harus dibayar oleh Kingdom. Keyakinan Nea pada Ainz mungkin menguat, dan dia tidak begitu menyukai Re Estize Kingdom karena mereka tidak membantunya. Nea bahkan mulai mengorganisasi kelompok kecil yang percaya pada kepemimpinan Ainz sebagai pemimpin dunia yang lebih adil. Meskipun gerakan ini masih berada di bawah radar pemerintah Holy Kingdom. Beberapa rakyat Holy Kingdom bahkan mulai percaya bahwa Sorcerer Kingdom adalah pelindung mereka dari kekuatan luar. 4. Dwarf Kingdom. Mereka tahu jika Sorcerer Kingdom itu kuat. Mereka mungkin berpikir itu hal buruk, tetapi mereka sebenarnya tidak peduli karena mereka sebenarnya mendapat keuntungan dari aliansi yang sudah terjalin dengan negaranya. Namun, beberapa pejabat mulai khawatir tentang ketergantungan mereka pada perlindungan Sorcerer Kingdom. Mereka mulai mengintensifkan penggalian mithril dan adamantium untuk memperkuat militer mereka sebagai langkah antisipasi. Para petinggi dwarf juga memerintahkan penelitian tentang bagaimana menggunakan sihir Ran secara lebih efektif untuk menciptakan senjata yang mampu melawan undead. 5. Dragonic Kingdom. Kemungkinan besar tidak mempedulikannya, karena Sorcerer membantu mereka dengan mengimpor Death Knight untuk melawan Beastman, dan mereka memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, beberapa bangsawan mulai mempertanyakan sejauh mana mereka bisa bergantung pada Sorcerer Kingdom tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan mereka. Para petinggi negara diam-diam mencoba mencari sekutu lain untuk memastikan bahwa negaranya tidak sepenuhnya tunduk pada Sorcerer Kingdom jika situasi berubah. 6. Argland Council State. Negara yang didirikan Platinum Dragon Lord, menganggap keberadaan Ainz mengancam keseimbangan dunia. Sehingga PDL dan para sekutunya mulai berunding untuk apa yang harus dilakukan di masa depan. PDL, yang awalnya menolak usulan Rigrid tentang beraliansi dengan True Dragon Lords lainnya demi melawan gelombang player yang akan datang, mulai mempertimbangkan usulan tersebut. Rigrid bahkan menyarankan untuk menjalin kontak dengan kelompok yang dianggap mampu melawan Sorcerer Kingdom, termasuk Slan Teokrasi, meski ini dianggap langkah kontroversial.
Beberapa dewan mulai mengusulkan penggunaan artefak kuno yang selama ini disimpan, tetapi PDL masih ragu untuk membangkitkan kekuatan sebesar itu. 7. Desa Karne. Mereka tidak peduli dengan kehancuran Re Estize Kingdom karena mereka tidak menyukai negara itu. Ketika mereka diserang oleh Slan Theokrasi, mereka tidak ditolong tepat waktu oleh Raja, melainkan ditolong oleh Ainz. Mereka juga tidak peduli bahwa Ainz adalah undead, karena dialah yang menolong mereka di saat-saat sulit. Bahkan, beberapa dari mereka menyimpan dendam terhadap manusia dari Kingdom dan Theokrasi. Para goblin di desa semakin loyal kepada Ainz, sementara Henry dan Firea mulai mempertimbangkan bagaimana menjadikan desa mereka sebagai model kecil dari masyarakat multiras di bawah perlindungan Sorcerer Kingdom. Terima kasih.